Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode perhitungan ASTO 1993. Ini metode untuk menghitung ketebalan lapisan jalan. Jadi untuk video kali ini, pertama kita akan menentukan dulu yang akan dijelaskan pada video ini yaitu pertama menentukan reliabilitas dan simpangan baku. Yang kedua itu menentukan serviceability. Yang ketiga yaitu menentukan MR tanah dasar. Yang keempat itu menghitung beban sumbu kendaraan. Yang terakhir yaitu menghitung nilai W18. Oke. Oke, yang pertama kita mau Jadi, metode ASTO sendiri itu pada dasarnya metode perencanaan yang didasarkan pada metode empiris. Jadi, dia berdasarkan rumus. Dan ini adalah rumus umum untuk ASTO 1993. Jadi nanti untuk perhitungannya itu yang dicari itu nilai SN-nya atau structural number-nya. Jadi nanti per lapisan perkerasan itu dia mempunyai nilai SN yang berbeda. Oke. Yang pertama itu kita menentukan dulu reliabilitas dan simpangan bakunya. Jadi untuk reliabilitas itu tingkat keandalan. Jadi simbolnya R itu dia berdasarkan fungsi jalan. Jadi fungsi jalannya tergantung dia direncanakan sebagai apa. Bisa jelas bebas hambatan, arteri, kolektor atau lokal. Dan juga untuk tingkat reliabilitasnya dia bisa jalan kota, perkotaan atau urban. Dan ini rural ini dia untuk jalan luar kota. Oke, untuk kemudian SO. SO itu fungsi gabungan dari faktor keandalan dengan kesalahan baku. Jadi kalau untuk SO itu dia nilainya berkisar antara 0,4 dan 0,5 menurut ASTO 93. Kemudian kalau untuk simpangan baku normal atau ZR itu dia ditentukannya berdasarkan nilai keandalannya atau nilai R-nya. Jadi dia berdasarkan tabel di samping. Ini untuk nilai ZR ditentukannya. Jadi misalnya kita mau menggunakan R 80 jalan antar luar kota. Jadi ini R-nya 80 jalan antar luar kota. Dan untuk menentukan nilai ZR-nya, karena di sini 80, di sini 80. Jadi kita lihat reliabilitas persennya. R-nya di sini 80 kan, berarti nilai ZR-nya itu minus 0,841 nih, nilai ZR-nya. Dan nilai SO-nya kita ambil 0,4.
Ini contoh misalnya untuk menentukan ya, caranya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu menentukan serviceability. Jadi PSI itu adalah angka yang menyatakan tingkat kekuatan dan kerataan permukaan jalan. Jadi delta PSI itu sama dengan P0 di minus PT. P0 itu initial serviceability dan terminal serviceability. Jadi kalau P0 ini nilai awal tingkat kekuatannya, sedangkan kalau PT itu nilai akhirnya. Jadi serviceability-nya itu delta PSI sama dengan P0 dikurang PT. Dan nilai ini sudah ketentuan dari ASTO-nya. P04, PT-nya 2. Kemudian menentukan MR tanah. Jadi ini untuk menentukan ukuran elastisitas tanah dasar yang dinyatakan dalam resilient modulus tanah dasar atau MR. Jadi itu diperoleh dari pemeriksaan ASTO dan kemudian dikorelasi dengan nilai CBR. Jadi rumusnya itu MR sama dengan 1500 dikali CBR. Nilai CBR-nya. Misalnya CBR-nya 10%, jadi nilai MR-nya 15.000. Jadi 1500 dikali 10. Itu cara menentukan nilai MR tanah dasarnya. Dan untuk MR itu disarankan untuk pemeriksaannya dilakukan selama 1 tahun penuh. Jadi nilai MR-nya itu yang diketahui sepanjang musim. Oke, selanjutnya yaitu vehicle damaging factor. Jadi vehicle damaging factor ini adalah besarnya pengaruh suatu beban sumbu kendaraan terhadap kerusakan jalan. Jadi, kan volume lalu lintas itu memberikan dampak kerusakan pada perkerasan. Sehingga kerusakan yang terjadi itu sebanding dengan besar volume lalu lintas dan berat kendaraan, serta beban yang dibawa kendaraan tersebut. Nah, bisa dibaca di sini, jadi faktor perusak jalan itu merupakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan dalam satu kali lintasan beban standar sumbu tunggal, yaitu sebesar 8,16 ton. Jadi, nanti besaran beban sumbunya ini, kan itu dalam bentuk sumbu kendaraan. Kemudian dari bentuk sumbu kendaraan itu ditransformasikan ke equivalent standar single axle load atau nanti bisa disingkat dengan ESAL. Jadi ini rumus untuk menghitung ESAL-nya. Jadi sebelum itu kita harus menghitung dulu beban sumbu kendaraannya. Yang ini untuk menghitung sumbu tunggal, roda tunggal. Jadi beban sumbu per 5,40 di akar 4. Dan ini untuk sumbu tunggal roda ganda. Dia pembaginya saja yang berbeda. Kalau untuk sumbu tunggal roda ganda itu dibagi 8,16. Dan ini untuk sumbu double roda ganda, pembaginya 13,76. Dan ini untuk sumbu tridem roda ganda. Dia pembaginya 18,45.
Dan ini konfigurasi tabel untuk pembagian sumbu dan rodanya. Jadi ini bisa dilihat, ini mobil penumpang, bus, truk 1,2L, ini truk ringan, dan ini truk berat, trailer. Jadi bisa dilihat di sini, dan ini berat kosongnya, ini beban muatan maksimumnya, dan ini berat total maksimumnya dari kendaraannya. Jadi ini bisa dilihat pembagian konfigurasi sumbunya. Yang untuk mobil penumpang, dia untuk roda depan 50% dan roda belakang 50%. Dan ini untuk bus, roda depan 34, roda belakang 66%. Jadi ini bisa dilihat keterangannya, kalau dia buletannya seperti ini tuh roda tunggal, yang di RC dia rodanya roda ganda. Kita nanti langsung ke contohnya aja. Jadi misalnya ada data di bawah ini, kita disuruh menghitung nilai Excel kendaraan di bawah ini. Jadi ini jenis kendaraannya, ini LV mobil penumpang, ini pick up, ini bus, truk besar, ini truk lagi, dan ini trailer ya. Dan ini berat kendaraannya. Jadi nanti kita disuruh menghitung nilai asalnya. Oke. Ini yang pertama, mobil pribadi dulu ya. Kan berarti tadi total 2 ton. Jadi kan kalau mobil pribadi dia 50% roda depan, 50% roda belakang. Jadi kita hitung dulu dari berat totalnya itu, roda depan ini 2 ton, berat totalnya dikali 50/100. Jadi untuk beban sumbu roda depannya itu 1. Jadi 1/5,40 di akar 4 sama dengan 0,0176. Ini untuk roda depan. Dan sama untuk roda belakangnya, kalian dia 50%, jadi beban sumbu roda belakangnya 1. Ini hasilnya sama, kemudian dijumlahkan. Jadi nilai total asalnya untuk LV atau mobil penumpang itu sebesar 0,02352. Dan ini untuk pick up. Jadi kayak LV 1,1, pick up 1,1 ini dia jadi kalau misalnya ini LV 1.1, itu berarti dia sumbu tunggal, roda tunggal. Kalau 1 ini maksudnya sumbu tunggal, roda tunggal. Begitu juga pick up. Kalau pick up kan sumbu tunggal, roda tunggal. Ini koreksi ya, ini harusnya sumbu tunggal, roda tunggal ya. Untuk rumusnya sudah benar, tapi ada salah pengetikan di sininya aja, di sebelah sini. Oke, untuk pick up tadi kan berat totalnya 7 ton. Dan untuk konfigurasi beban sumbunya, kalau pick up itu dia roda depan 34%, roda belakang 66%. Jadi dihitung dulu beban sumbu roda depannya, didapat 2,38, kemudian dihitung 2,38/5,40 di akar 4 sama dengan 0,0377. Dan untuk roda belakang, dia beban sumbunya itu sebesar 66% dari berat totalnya, didapat 4,62, kemudian substitusikan saja ke dalam rumusnya. Jadi ini 4,62, jadi ini disubstitusikan saja 4,62 per 5,40 akar 4 sama dengan 0,5358, kemudian tinggal dijumlahkan.
Jadi ini total esal untuk mobil pick up. Ya. Oke, selanjutnya itu untuk bus. Bus itu tadi totalnya kan beratnya 9 ton. Dia untuk roda depan dia 34%, dan roda belakang dia 66%. Dan dia untuk roda depan sumbu tunggal, roda tunggal, dan untuk roda belakangnya sumbu tunggal, roda double ya. Jadi ini didapat konfigurasi untuk roda depannya, untuk beban sumbu roda depannya itu sebesar 3,06, sehingga didapat untuk roda depannya itu 0,1031, kemudian roda belakangnya untuk beban sumbunya 5,94, dan nilainya didapat 0,2808, sehingga nilai total esalnya 0,3839. Dan ini untuk truk 1,2H berat totalnya itu 18,2 ton. Jadi untuk truk dia konfigurasi bebannya, kalau untuk roda depan 34% dan roda belakang 66%. Dia roda depannya sumbu tunggal roda tunggal, dan roda belakangnya sumbu tunggal roda ganda. Jadi tinggal dikalikan aja, 18,2 dikali 34/100, dan untuk roda belakangnya 18,2 dikali 66/100. Sehingga ini dapat untuk beban sumbu roda depan, dan ini beban sumbu roda belakang. Tinggal substitusikan saja rumusnya ke dalam persamaan. Ini untuk sumbu tunggal roda tunggal, dan ini untuk sumbu tunggal roda ganda. Sehingga didapat nilai total esalnya itu 6,4201. Jadi ini dijumlahkan ya. Nilai yang ini dijumlahkan dengan nilai yang ini. Oke, selanjutnya itu untuk truk 1,22 berat 25 ton. Jadi untuk konfigurasi pembebanannya dia untuk roda depan 25% dan roda belakang itu 75%. Jadi untuk roda depan dia sumbu tunggal, roda tunggal, dan untuk roda belakang dia sumbu double dan roda ganda. Karena di sini ada dua, jadi dia sumbunya double dan rodanya ganda ya, karena di sini ada arsirannya. Dihitung dulu untuk konfigurasi pembebanannya. Roda depan dia sebesar 6,25, dan ini roda belakang 18,75. Kemudian substitusikan ke dalam rumus. Ini untuk roda depan sumbu tunggal roda tunggal, sehingga didapat 1,7945, dan untuk roda belakang itu dia sumbu double roda ganda. Ini rumusnya ini, sehingga didapat total esalnya itu 5,2422. Dan kemudian yaitu truk 1,222 dengan berat 42 ton. Jadi kalau ini dia rodanya ada di depan, di tengah, dan di belakang ya. Di depan 18%, di tengah 28%, dan di belakang dia 54%. Dan untuk roda depan, seperti biasa dihitung dulu pembagian beban untuk setiap rodanya. Ini untuk roda depan. (42 dikali 18/100) didapat 7,56. Untuk roda tengah 42 dikali 28/100 sama dengan 11,76. Dan untuk roda belakang dia 42 dikali 54/100 didapat 22,68. Jadi hasil konfigurasi ini itu harus 42 ton. Dicek lagi ya nanti kalau sudah dihitung, agar tidak keliru. Kemudian untuk roda depan kan dia sumbu tunggal roda tunggal. Rumusnya ini substitusikan sehingga didapat 3,8416.
Dan untuk roda tengah, dia kan sumbu tunggal roda ganda, itu ini rumusnya. 11,76 per 8,16 akar 4 didapat 4,6957. Kemudian untuk roda belakang, dia sumbu double roda ganda, yaitu 22,68 per 13,76 di akar 4 sama dengan 7,807, sehingga didapat total esalnya sebesar 15,9180. Jadi ini adalah cara perhitungan untuk menentukan esal pada masing-masing kendaraan. Jadi yang pertama itu, kita tentukan dulu konfigurasi sumbu masing-masing kendaraan. Jadi kalau dia LV itu roda depan berapa persen, roda belakang berapa persen, atau dia bus itu berapa. Untuk konfigurasi sumbunya antara roda depan atau roda belakang. Atau ada truk kan dia ada roda depan, roda tengah, roda belakang. Nah dia berapa konfigurasi untuk pembagian bebannya. Setelah itu hitung beban sumbunya, kita hitung beban sumbu roda depan berapa, beban sumbu roda belakang berapa. Setelah itu kita substitusikan hasil beban sumbu tadi ke rumus untuk menghitung ekuivalennya, apakah dia sumbu tunggal roda ganda atau dia sumbu tunggal roda tunggal, atau dia sumbu double roda ganda. Jadi untuk dia penentuannya kan ada di tabel pada slide sebelumnya. Jadi kalau dia itu tidak diarsir, itu dia roda tunggal, dan kalau dia diarsir, dia roda ganda. Oke. Untuk selanjutnya, kita menghitung W18. Jadi W18 itu hasil penjumlahan beban lalu lintas dari berbagai jenis kendaraan selama umur rencana. Jadi di sini kita gunakan data yang tadi ya. Jadi ini hasil survei jumlah kendaraannya per hari. Dan ini berat kendaraannya. Ini esal tadi yang kita cari. Nilai esal tadi. Dan ini DD. Jadi kalau DD itu dia faktor distribusi arah. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan distribusi kendaraan masing-masing arah. Jadi dia berdasarkan arah kendaraannya. Kalau DL itu dia faktor distribusi lajur. Jadi digunakan untuk menunjukkan distribusi kendaraan ke lajur rencana. Jadi ini biasanya sudah ditentukan DD-nya berapa, DL-nya berapa. Nah, kemudian ini kita untuk menghitung W18. Jadi untuk menghitung nilai W18-nya itu kolom A dikali dengan kolom B dikali dengan 365. Jadi ini kolom A itu jumlah kendaraannya dikalikan dengan nilai esalnya. Kemudian dikalikan dengan 365 hari. Karena selama satu tahun kan ada 365 hari. Nah ini hasilnya. Setelah dikalikan, kemudian dikali dengan G. G itu faktor pertumbuhan. Nah, ini untuk rumus faktor pertumbuhannya, yaitu 1 plus G dikali N dipangkat N minus 1 per G. G-nya sendiri itu dia faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Jadi ini dicontohkan pertumbuhan lalu lintasnya itu 7%. Dan N itu dia umur rencananya. Jadi umur rencana jalannya itu diambil 20 tahun. Direncanakan 20 tahun. Jadi setelah disubstitusikan ke sini, didapatkan hasil ini untuk faktor pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk menjadi 18 esalnya, itu kolom C dikali dengan kolom D dikali dengan W18 dikali dengan E. Jadi ini kolom C dikalikan dengan kolom D
dikali dengan nilai W18 yang sudah dihitung tadi, kemudian dikali dengan nilai E, faktor pertumbuhannya. Jadi ini nilai 18 esal pada jenis kendaraan, pada masing-masing jenis kendaraan ya. Kemudian ditotalkan nilai 18 esalnya. Setelah ditotalkan, kemudian dicari log 10 18 esalnya. Ini jadi didapat nilai log 10 18 esalnya sebesar 7,3968. Nah, nilai-nilai yang sudah didapat tadi nanti akan disubstitusikan ke dalam rumus yang ada di slide pertama tadi. Rumus umum untuk metode ASTO 1993. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.